Baik, kita lanjutkan. Untuk berikutnya, untuk kovarian dan korelasi itu merupakan ukuran kebergantungan linear antara variabel acak, tetapi korelasi tidak bersatuan sehingga lebih mudah dalam interpretasinya. Dan ini sifat-sifat penting bahwa gamma TT atau kovarian T, T itu tidak adalah variabel YT. Maka kita bisa peroleh rho TT itu akan sama dengan 1, yaitu var YT dibagi dengan kovarian T itu sama dengan var YT sama dengan 1. Kemudian gamma T, S itu sama dengan gamma S, T, sehingga rho T, S itu juga akan sama dengan rho S, T. Dan harga mutlak gamma T, S itu selalu kurang dari sama dengan akar gamma TT kali gamma SS, sehingga rho T, S akan kurang dari sama dengan 1. Untuk sifat-sifat kovarian, jika C1, C2 sampai Cm dan D1, D2 sampai dengan Dn itu konstanta, dan T1, T2 sampai dengan Tm, S1, S2 sampai dengan Sn itu titik waktu, maka kovarian sigma CIYTI, sigma DCYSJ itu sama dengan penjumlahan dari perkalian konstantanya C dengan D dikalikan kovarian YT dengan YS. Untuk varnya, sigma CY itu sama dengan sigma C dikuadratkan dikalikan var YT ditambah 2 penjumlahan dari perkalian CICJ kovarian YT I dengan YTJ. Baik, kita akan mencari means, varian, kovarian, dan korelasi pada beberapa contoh. Contoh yang pertama adalah proses random walk. Misal ada E1, E2 barisan variabel acak yang IID, independent, identically, dan distributed dengan min 0 dan varian konstan sebesar sigma E kuadrat, maka deret waktu YT itu bisa dibentuk sebagai berikut. Misalkan Y1 sama dengan E1, maka Y2 sama dengan E1 plus E2, dan seterusnya. YT akan sama dengan E1 plus E2 plus dan seterusnya sampai plus ET. Atau kita bisa tuliskan YT sama dengan YT minus 1 plus ET. Kemudian kita cari min untuk random walk, mu T sama dengan EYT, ini kita masukkan, YT tadi E1 plus E2 sampai dengan ET sama dengan penjumlahan dari masing-masing nilai harapannya, dan kita tahu tadi nilai harapan untuk E atau mu nya itu sama dengan 0 untuk setiap T. Kemudian untuk varian, kita masukkan ya var YT, val dari E1 plus E2 plus ET, karena E1, E2 dan seterusnya saling bebas atau independen, maka kita peroleh penjumlahan dari masing-masing var E nya, dan kita tahu tadi bahwa val untuk masing-masing E itu sebesar sigma E kuadrat. Dijumlahkan sebanyak T, maka kita peroleh nilainya T sigma E kuadrat, dan kita lihat di sini bahwa ragam untuk var YT itu meningkat seiring dengan meningkatnya T, karena ada T di dalam var YT ini. Untuk kovarian random walk, gamma TS sama dengan kovarian YTYS itu kita masukkan ini YT, ini YS, sama dengan sebagaimana sifat kovarian EIEJ, dan ini nilai kovarian ini hanya akan bernilai sebesar var EI sama dengan sigma E kuadrat ketika I nya sama dengan C. Jika I tidak sama dengan C, kovariannya itu bernilai 0, maka kita akan peroleh juga gamma TS itu sama dengan gamma ST akan sama dengan T sigma E kuadrat untuk T kurang dari sama dengan S. Nah, kita juga bisa peroleh fungsi autokorelasinya, yaitu sebesar rho TS per akar gamma TT, gamma SS, maaf ini ya, gamma TS bagi akar gamma TT, gamma SS yang sama dengan akar T per S.
Nah, kita coba lihat perilaku dari random walk itu. Jadi ketika kita masukkan misalkan T-nya 1, S-nya 2, maka kita akan peroleh 0,7. Kalau T-nya 8, S-nya 9, kita akan peroleh 0,943. Kalau T-nya 2425, S-nya 25, kita akan peroleh 0,98. Kalau T-nya 1, S-nya 25, kita akan peroleh 0,2. Anda perhatikan di sini ya, bahwa korelasi kuat dan positif itu hanya terjadi pada nilai Y dengan titik waktu yang berdekatan. Nah, ini selisihnya 1. Ketika selisihnya panjang atau selisihnya cukup jauh antara satu waktu ke 1 dengan waktu ke 25, itu akan memperoleh nilai korelasi yang kecil. Dan korelasi itu meningkat seiring meningkatnya waktu. Jadi low T24, S-nya 25 itu lebih besar korelasinya dibandingkan ketika T-nya 1, S-nya 2. Ini adalah contoh plot deret waktu pada proses random walk. Anda lihat di sini bahwa nilai Y-nya ini, nilai datanya ini meningkat seiring dengan meningkatnya T. Ya, dan Anda lihat di sini ragamnya juga semakin membesar seiring dengan bertambahnya T. Berikutnya contoh kedua adalah moving average, di mana YT itu sama dengan ET plus ET minus 1 per 2, E1, E2 dan seterusnya barisan variabel acak yang I, ID dengan min 0 dan varian sigma E kuadrat. Maka min, varian, dan kovarian untuk moving average sama dengan untuk mu T atau nilai rata-ratanya itu akan sama dengan 0. Anda bisa masukkan di sini ya, YT-nya. Kemudian untuk var YT-nya ini kita masukkan YT-nya. Kemudian karena E1, E2 dan seterusnya saling independen, maka kita bisa langsung jumlahkan. Dan var ET sama dengan sigma kuadrat, var ET minus 1 juga sigma E kuadrat, jadi sama dengan 2 sigma E kuadrat per 4 sama dengan setengah sigma E kuadrat. Kemudian untuk kovariannya gamma T, T minus 1 itu akan sama dengan kovarian ini kita masukkan ya, ini YT minus 1, dan ini kita uraikan. Anda lihat di sini ini ET, kovarian ET minus 1 0, kovarian ET dengan ET minus 2 juga 0, kovarian ET minus 1 dengan ET minus 2 0. Maka yang hanya punya nilai itu adalah kovarian ET minus 1 dengan ET minus 1 sebesar sigma E kuadrat, atau tidak lain adalah var-nya dibagi 4 atau 1/4 sigma E kuadrat, atau sama dengan 0,25 sigma E kuadrat untuk setiap T. Untuk K lebih besar dari 1, kovariannya ini ya, misalkan K-nya tadi kalau tadi 1, ini K-nya sekarang 2. Kita lihat di sini ya, ini YT, ini YT minus 2 dan nilainya 0 ini ya, karena kovarian ET dengan ET minus 2, ET minus 3, ET minus 1, ET minus 2, ET minus 1 dengan ET minus 3 itu bernilai 0, sehingga gamma kovarian T dengan S pada waktu T dengan S itu akan sama dengan 0,5 sigma E kuadrat jika selisih waktu antara T dengan S nya sama dengan 0, dan akan bernilai 0,25 sigma E kuadrat jika selisih waktunya sama dengan 1, dan apabila selisih waktunya lebih besar dari 1 maka bernilai 0. Kalau kita dapat autokovariannya, kita bisa juga dapat autokorelasinya dengan membagi kovarian dibagi dengan akar lagam masing-masing variabelnya. Jadi untuk selisih sama dengan 0 itu korelasinya 1, selisihnya sama dengan 1, korelasinya 0,5, dan untuk yang lebih besar dari 1 korelasinya 0. Nah, ini kalau kita masukkan nilai T dan S dengan angka ya, misalkan T-nya 2, S-nya 1 itu sama dengan rho 32, sama dengan rho 43, sama dengan rho 98, sama dengan 0,5. Jadi korelasi antara nilai yang berjarak tepat satu satuan waktu akan memiliki nilai yang sama dimanapun waktunya. Jadi korelasinya bernilai sama pada selisih waktu yang sama dimanapun waktunya. Jadi nilainya konstan.